Ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya? Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu memperbaiki duduk saya. Posisi langsung berubah gitu. Ya, saya perlu merapatkan kerudung. Untung Najwa sudah setengah jilbab. Sudah setengah jilbab, lumayan. Walaupun masih ada poni sedikit pemirsa. Begini Ya. Bu, kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan, Nah, bukan itu. termasuk Bukan kepala itu. dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Terus saya mau tanya Ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan Sudah. begini, Sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Nah, itu kan sudah beda pendapat, Bu. Nah, ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Nah, kalau ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab, atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran, itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat, sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh. Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Saya kira itu, Bu. Dan kita perlu tambahkan jilbab ini perlu untuk anak-anak muda. Kalau yang sudah tua sudah nggak dilihat-lihat orang. Seperti dalam sudah ya Pak ya, Anura 60 yang mengatakan boleh menanggalkan pakaian luarnya katanya ya. Ya, yang penting begini, Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat Pakaian itu mungkin yang terhormat. inti dari Itu hemat saya. jilbab menurut Pak Quraisy Ya, begitu ya. berjilbab baik, bagus, tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Baiklah Pak Quraisy. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy tentang masalah jilbab. Mudah-mudahan tanggapan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meluruskan pemahaman yang salah. Ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya. Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan, Nah, bukan itu. termasuk Bukan kepala itu. dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya.
pernyataan itu tidak benar karena tidak kita dapatkan dalam buku-buku literatur fikih itu bahwa satupun ulama yang tidak mewajibkan berjilbab. Seluruh ulama telah mewajibkan berjilbab. Maka perlu kita tanyakan pada Bapak Quraish Shihab bahwa siapa ulama, namanya siapa, di buku mana, dan kapan menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ya. Karena perbedaan ulama hanya terbatas pada dua hal saja, yaitu wajib bercadar ataupun wajib berjilbab dengan boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan. Terus saya mau tanya ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan Sudah. begini, Sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Ah, itu kan? Sudah beda pendapat, Bu. Ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Pernyataan yang terpenting adalah pakaian itu terhormat atau sopan. Pernyataan itu tidak tepat dan tidak benar karena tidak mempunyai kriteria yang jelas. Ya. Boleh jadi orang yang menggunakan pakaian atau wanita yang menggunakan pakaian di atas lutut yang kelihatan betisnya oleh sebagian kalangan dinyatakan terhormat. Nah, boleh juga ada orang yang, atau bisa saja ada orang yang menyatakan bahwa pakaian renang itu adalah pakaian yang terhormat ketika ada lomba renang. Jadi kalau dikatakan ada sebagian ulama yang menyatakan yang terpenting dari pakaian itu adalah terhormat, itu tidak benar karena tidak ada satu ulama yang mengatakan demikian, dan masalah terhormat ini tidak mempunyai batasan sehingga bisa mengacaukan pandangan, mengacaukan pemahaman. Kalau ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab, atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran, itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat, sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Pernyataan Bapak Quraish Shihab bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, pernyataannya adalah tidak benar. Karena seluruh ulama mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Mereka hanya berbeda apakah semua anggota tubuh wanita itu ditutup, artinya mereka mewajibkan cadar, atau pendapat kedua, atau semua anggota tubuh wanita itu ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Perbedaannya hanya pada dua masalah tersebut dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Ya. Bapak Quraish Shihab mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan aurat. Kita katakan memang benar para ulama berbeda di dalam menentukan batas aurat perempuan, tetapi sekali lagi perbedaannya hanya pada apakah wajah dan telapak tangan itu aurat atau tidak. Kalau yang mengatakan aurat, mengatakan bahwa cadar wajib. Yang mengatakan wajah dan telapak tangan tidak aurat berarti mengatakan jilbab itu wajib, tetapi boleh dibuka wajah dan kedua telapak tangannya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa rambut bukan aurat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa bagian terdalam wanita seperti payudara dan sebagainya bukan aurat. Tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa
betis pun bukan aurat, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi perbedaannya hanya pada apakah wajah dan telapak tangan itu, kedua telapak tangan itu aurat atau tidak. Ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tuh ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh. Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Pernyataan Bapak Quraish Shihab bahwa kewajiban berjilbab di Indonesia ini baru muncul 20 tahun terakhir ini. Kemudian sebagian tokoh Muslim Indonesia seperti Buya Hamka, istrinya pakai jilbab. Kemudian juga bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama juga nggak pakai jilbab. Itu kemudian dijadikan dalil bahwa ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pernyataan seperti itu tidak benar. Karena di dalam mengambil sebuah hukum, di dalam mengistimewkan sebuah hukum tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan sikap per orang, tidak boleh menggunakan perilaku perorangan. Ya. Kalau dikatakan bahwa istrinya Buya Hamka tidak pakai jilbab, maka dari itu kita boleh meniru istrinya Buya Hamka. Kita katakan kepada Pak Quraish Shihab, istrinya Nabi Nuh itu kafir. Istrinya Nabi Nuh itu kafir. Apakah terus dengan begitu kita boleh mengatakan kita boleh kafir karena istrinya Nabi Nuh kafir? Kemudian istrinya Nabi Lot itu juga kafir. Apakah kemudian kita membolehkan kita kafir karena merujuk kepada perilaku istrinya Nabi Lot? Sebagian pamannya Nabi Muhammad SAW itu juga menentang Islam. Apakah kemudian kita menyatakan bahwa boleh menentang Islam karena sebagian paman daripada Nabi Muhammad SAW itu menentang Islam? Juga anaknya Nabi Nuh itu juga tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, tidak mengikuti ajaran Islam. Apakah terus kita boleh mengatakan kepada anak kita, wahai anak, engkau boleh menentang Islam karena anaknya Nabi Nuh juga menentang Islam? Tentunya ini tidak bisa diterima. Nah, jadi intinya tidak boleh menjadikan perilaku seorang tokoh atau perilaku masyarakat sebagai dasar daripada pengambilan hukum. Yang benar untuk mengambil hukum ini dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah serta beberapa kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama. Dan tidak ada satupun di dalam kaidah tersebut bahwa perilaku seseorang, perilaku tokoh bisa menjadi sumber pengambilan hukum. Ya. Perlu saya tambahi di sini bahwa bisa saja ulama tersebut, tokoh masyarakat tersebut yang istrinya nggak pakai jilbab atau anaknya nggak pakai jilbab, barangkali ulama tersebut meyakini bahwa jilbab wajib, hanya saja istrinya membangkang. Atau orang tua tersebut, tokoh tersebut sudah menasihati anaknya, tetapi anaknya tidak mau mendengar nasihat bapaknya. Jadi sekali lagi, perbuatan keluarga daripada ulama itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pengambilan hukum. Ya, yang penting begini Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Pakaian mungkin yang terhormat. inti Itu dari hemat saya. jilbab menurut Pak Quraish. Ya. Perkataan Bapak Quraish Shihab, yang penting adalah pakaian terhormat. Ini adalah pernyataan yang sangat naif. Karena pakaian terhormat sekali lagi tidak mempunyai batasan yang jelas. Ya. Pakaian terhormat menurut Quraish Shihab berbeda dengan pakaian terhormat menurut artis. Dan berbeda pula pakaian terhormat menurut orang-orang yang lain. Sehingga pernyataan bahwa jilbab atau pakaian penting itu ada yang terhormat adalah pernyataan yang sangat naif, yang jauh dari dasar-dasar agama. Berjilbab baik, bagus, tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
pernyataan Bapak Quraisy bahwa jilbab itu bagus, tetapi boleh jadi orang yang pakai jilbab itu sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pernyataan yang sangat gegabah, karena kalimat berlebihan itu menunjukkan negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melarang kaum muslimin untuk berlebihan di dalam mengamalkan ajaran Islam, karena orang yang berlebihan di dalam mengamalkan ajaran itu maknanya adalah negatif, sesat, dan menyesatkan. Oleh karena itu kalimat boleh jadi orang yang menggunakan jilbab itu berlebihan di dalam mengamalkan Islam dan boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pernyataan yang sangat sembrono, dan itu menyamakan bahwa orang berjilbab itu telah melanggar pesan-pesan Allah untuk beragama Islam secara wajar. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini bahwasanya memang kita harus menghormati perbedaan pendapat di dalam agama Islam ini. Tetapi yang kita hormati itu adalah pendapat-pendapat yang memang masih dalam koridor ajaran Islam dan menggunakan metode yang telah diletakkan oleh para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama, tidak semua perbedaan pendapat bisa diterima kecuali perbedaan pendapat yang masih dalam koridor syariah. Adapun pendapat dari sebagian orang yang tidak mempunyai background syariah, maka itu tidak bisa diterima, apalagi tidak menggunakan metodologi yang telah diletakkan oleh para ulama. Demikian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin.